Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan sampai sumber kawan. Cukup ikmal itu sempurna. Kalau dibilang cukup artinya cukup itu ditambahkan, tetapi tidak sempurna seperti yang dicontohkan oleh Baginda Nabi. Berarti apa? Ia asal posisinya apa ya? Ya posisi ruku. Posisi ruku. Sedangkan yang sempurna itu ada 4 komponen yang
hal itu kalau kita simpan benda lurus di atasnya, maka posisinya tidak bengkok, tidak bengkok. Berarti begini ya, diukur sendiri lurus, bagaikan papan lurus, tidak kumahalang akan dimongkok, pertama kecuali semampu. Ini namanya fikih. Artinya kesempurnaan sholat secara keseluruhan, termasuk dihitung dari rukuknya harus sempurna. Kalau muwahhidin la wijajah lagi, bagikan satu papan yang tidak bengkok. Itu ikmal. Kalau iktifak cukuplah, penting. Ini zona jauh. Ini namanya apa? Kumbailah rukuk, tapi tidak sempurna, sah, cuma tidak sempurna. Jadi ada rukuk ikmal, ada rukuk iktifak. Rukuk itu bangga. Itu yang keberapa? 5. Yang pertama ya. Wasani yang kedua, nasburu bataini, memasang dua lutut. Artinya kedua tangan itu memegang lutut. Wasani nasburu bataini. Ini ittifaq kesepakatan ulama dunia. Saya perhatikan di Mekah, di Madinah, tidak ada orang yang bukan hampir, tidak ada. Semuanya namanya itu nasbur batai itu orangnya. Semuanya tidak ada. Kalau takbir begitu di Mekah Madinah banyak dilepas. Allahu Akbar banyak, banyak. Tapi kalau rukuk sepakat semuanya nasbur batai pegang lutut. Umpama tidak sah ya, biasa, cuma tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang kedua, yang ketiga, qabduhuma bil kaffain. Qabduhuma memegang rukbataini bil kaffain, bukan ditempel ya dengan dua tapak tangan, bukan ditempel tapi
Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang keempat, tafriq asabi'i, merendahkan pirang-pirang jari jemari musolli lil qiblati ke arah kiblat, tafriqon wasaton kalawan pisah-pisah anu sedang pertengahan wasaton. Wa akmaluhu ari sampurnana ruku lil qaimi fil anantum ayyan hanya merengkung apa sih? Mana? Ya kalau itu namanya merengkung, bahasa Belanda ya. Mana? Kita tadinya begini terus membongkokkan enggak ya? Membungkukan. Membungkukan ayat hamil qadra usulil waqatain muqtadil khalqati, qadra kira-kira usuli nabi dua muqtadil khalqati yang sempurna ciptaannya, ruh bataihi ke dua dengkulnya untuknya, yakinan dengan yakin. Wal muradu dimaksud birrohati kalawan lafal roha batinul kafi juruna tapak tangan, rohatai juruna dua tapak tangan, muqtadilin qalqati yang sempurna terciptanya. Kemudian khususnya wala yang tafwid cukup biusudil asabi'i kalawan nabikna kira-kira jari-jari. Wa aqalluhu tadi wa akmaluhu lil qaim, apa ruku ikmal bagi yang berdiri, terkumpul empat perkara. Apa yang pertama? Taswiyatul dhahri wal unfi. Yang kedua,
siapa? Bagi yang sholatnya berdiri, yaitu mengurai jari musolli. Artinya apa namanya? Tidak disatukan, tidak kobul tapi ini enggak, tapi di tafrik dulu. Tapi tafriknya tafrik wasatan, sedang menengah. Ya berarti begini, itu namanya tidak wasatan, sedang. Tafriknya sedang. Mengurai jari jemari dengan posisi sedang. Tafriqan wa satan. Tafriqan wa satan. Kemudian tafriqu asabi'i liqillati tafriqan wasatan, diarahkan ke arah kiblat. Susah ya? Kan pegangnya begini, kiblat besar. Tafriqan asal. Mengurai jari jemarinya ke arah kiblat, dengan uraian yang sedang, artinya bukan yang kelewatan. Coba nanti saya pelajari yang masih belum lagi. Kemudian yang kedua wa'akmaluhu, sempurnanya hukum, bukan lil-qaim tapi lil-qaim, bagi yang sholatnya sambil duduk tahan. Muhazatul jabal
wa illa karena sujudan kalau itu namanya sujud. Kan sholatnya sambil apa tadi? Sambil apa? Sambil duduk. Sholat sambil duduk itu kira-kira bagaimana? Ini masalah baru. Muhadzan jabwa hadihi mahallah sujudi. Dahi lurus pada tempat sujud. Berarti begini. Berarti kan ini ya, tempat sujud. Kalau apa? Kalau sholat sambil duduk. Kalau nempel namanya apa? Sujud, bukan rukuk. Min ghairi mumasati wa illa kana sujudan. Itu posisi rukuk bagi yang sholatnya sambil apa? Sambil duduk. Kemudian muakkad dulu ya, ini dijelaskan khusus. Tadi akmal, ini akal, maksimal dan minimal. Minimal muakkad dulu, minimalnya ruku ini bagi yang berdiri. Ayat hadiyah qadru usuli rohatai muqtadil khalqati rukbataihi yaqinan. Ruku minimal. Ruku itu posisinya membungkuk, membongkok. Membongkok. Tidak diharuskan. Diharuskan apa? Tidak diharuskan zuhrunya taswiyah, kemudian unuknya taswiyah, kemudian kepalanya harus sama enggak? Yang penting posisinya membungkuk. Yang penting posisinya membungkuk. Qadra usuli rohatai muqtadil rubataihi. Kira-kira apa namanya, pada jari apa ini dua tapak tangan. Ulang lagi. Wa aqallul qa'im ayyan haniya qadra usuli rohatai muqtadil khalqati rukbataihi yaqinan. Orang yang muqtadil khalqah itu sempurna. Apa namanya? Kejadiannya tidak cacat. Namanya muqtadil khalqah. Dua apa ini? Dua tapak tangan sampai kepada lutut. Qadra usuli rohatai rukbataihi yaqinan. Gampangnya beginilah. Kalau minimal rukuk itu posisinya apa? Membungkuk. Tidak harus apa? Tidak harus rata. Tidak harus rata. Kemudian ininya usul kepada apa? Kepada rukbatai. Ya asal begini aja lah. Asal begini. Tidak harus tafrid, tidak harus sama. Berarti jadi. Ya.
membongkoknya itu kan jadi di sini. Nah, ada nggak yang membongkok tapi tidak nyampe ininya? Mungkin ada ya. Kalau tangannya pendek ini kan mungkin bongkok. Jadi asal bilang lagi, asal membongkok kedua tapak tangan sampai ke lutut kiri. Kan kalau yang sebelumnya apa? Berarti ini agak apa? Agak dilonggarkan kan? Ini mah kalau ikmal harus dilonggarkan, atasnya rata. Kalau akol asal membongkok dan ini sama kiri. Tapi kalau mau bagus ya harus ikmal. Mungkin MI ya yang harus ada praktek ibadah. Wala yaktafi biwusulil asabi, tidak cukup hanya nu penting mah nepi we tidak cukup. Artinya harus ada aturan wa aqalluhu minimal rukuk bil qa'idi bagi yang duduk muhadza jabhatihi menelan tarangna musolli amamahu bataihi depan dua lutut musolli. Wa yajibu dan wajib Allah yang sudah ulama maksud bihi kalau ruku ghairahu salian ruku faqad wukul. Jadi ada akmaluhu lil qaqib wa aqalluhu lil qaqib. Ada akmaluhu lil qaqib wa aqalluhu lil qaqib. Sujud ruku yang maksimal, ada ruku yang ada ruku yang akmal, ikmal, ada ruku yang aqal. Ulang, ada ruku yang akmal dulu bagi yang berdiri, ada ruku yang aqal dulu bagi yang berdiri, ada ruku yang akmal dulu bagi yang duduk, ada aqal dulu bagi yang duduk. Sekarang yang aqal dulu minimal ruku bagi yang duduk muhadzan jabhatihi amama rukbataihi. Jadi minimal posisi dahi itu di depan dua lutut minimal. Bisa nggak? Posisi dahi di depan lutut minimal. Berarti kan apa namanya? Ini kan dahi ya. Ini lutut. Rukuk bagi yang sholatnya duduk minimal. Nah, kalau nggak usah begini ya, minimal begini aja. Pokoknya apa namanya, di depan dahi, di depan dua lutut minimal begitu. Sudah Allah dianggap sah. Kemudian syaratnya lagi wa alla yaqsuda ghayruhu
Rukuk itu niatnya ya rukuk, tidak diniatkan yang lain. Sebab ada santri yang sholat subuhnya ngantuk karena malamnya tidak final. Nah, kemudian sedang begini kan, dan dia tidak bermaksud apa rukuk, tapi karena ngantuk tangan jatuh. Sah tidak? Tidak sah. Karena tidak qasdu rukuk, tidak ada sengaja rukuk. Ada yang double lagi, double itu Baqarah. Jadi waktu sholat subuh itu pakai jas, betul. Kita tidak suka. Jadi imam baca surah panjang, cuma lagi nonton film. Jadi rukuk ikmal lil qaidi, rukuk aqal lil qaim, rukuk ikmal lil qaim, rukuk ikmal lil qaim, rukuk ikmal lil qaim, rukuk aqal lil qaim. Jika nama kenapa ini dibahas secara tafsir, santri bisa memilah dan milih kapan yang akmal itu dipraktekkan. Waktu sholat biasa, waktu apa? Sholat biasa bisa dipraktekkan, tapi waktu sholat taraweh nggak bisa. Jadi kita harus pakai rukuk yang apa? Pasti itu, pasti. Dan namanya juga rukuk ya. Waktu makninatu fihi. Di rukuk itu ada apa? Tumanina itu apa? Sukun ba'da yang setelah bergerak. Makanya kalau imam taraweh mau coba silakan, tapi harus sukun. Umpama Allah. Sukun itu tumanina. Yang tidak satu kalau ini tidak ada sukunnya, itu tidak sah. Bukan tidak sempurna, tidak sah. Kemudian wa yusannu ayyaqula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim kita pakai wa bihamdihi. Ini kan apa namanya, lima rawahan Uqbah bin Amir, berarti hadis. Lamma nazalat, ketika turun surah apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka kamu tasbih bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu al-azim. Qala Nabi ij'aluha, jadikan bismi rabbikal azim ini fi ruku'ikum, pada rukuk kalian. Ini namanya apa? Asbabun nuzul, bacaan rukuk terdapat di dalam Al-Quran. Redaksi aslinya apa? Fasabbih bismi rabbika
azim. Perintahnya, redaksinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadikan itu dalam ruh. Wa yaksuru aslu sunnah bimarratin, wa yaksuru hasil aslu sunnah di asal sunnah bimarratin sanajan sekali cukup lah. Sunnahnya berapa kali? 3 kali itu sunnah. Kalau dalam posisi normal, dalam posisi leluasa 3 kali. Kalau waktu tarawih baru sekali untuk cukup sekali. Sekarang kita Allah bilang adimi, cepat saja. Bahkan kalau perlu yang sunnah itu dipotong. Dikhawatirkan apa? Kalau yang sunnah dikejar, yang wajibnya tertinggal itu lebih bahaya. Seperti apa? Baca apa? Allahu Akbar kabir itu doa kita yang nggak usah dibahas. Nggak mungkin. Makanya jangan. Wa adnal kamal panghandakna sampurna salasun tilu disebut kamal minimal berapa? 3. Disebut kamal minimal 3. 2 tidak kamal. Berarti apa? Akal. Ya. Akal. Summa kham. Yang belum bagus lagi 5. Summa saba berapa? 7. Summa tis 9. Summa ihda asyara 5, 7, 9, 11. Berarti ganjil ya? Ganjil. Lebih dari 11 ijtihadnya sudah nggak ada. Jangan ijtihad sendiri. Makanya kalau kamu rukuknya agak lama, minimal baca berapa? Minimal 11. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 11. Wala yazidu ulah tambahan ahadul santri ala dzalika kana 11 siwal munfaridi kajaba sorangan. Artinya jangan coba-coba menambah lebih dari 11 kalau berjamaah. Kalau sendirian mau 100 juga tidak apa. Siwal munfaridin. Terus yang kedua, wa imam qaumin mahsurin, dan imam kaum yang terbatas. Radina yang ridho bitakwil dengan dipanjangkan. Bitakwil dengan dipanjangkan. Begini, melebihi ijtihad berapa tadi? Kamal berapa? 3, 5, 7, 9, 11. Itu adnal kamal. Minimal kalau sempurna hitungannya itu. Kalau sholatnya berjamaah. Kalau sendirian atau satu, kalau sendirian
boleh lebih dari 11. Yang kedua, boleh lebih dari 11 bagi imam maksuri. Tahu imam maksuri? Imam maksuri itu imam yang makmumnya orang-orang khusus, ridho kalau bacaannya dipanjangkan. Di Tawirah kalau yang Imam Mikir Haji Samsuri Badawi Al-Nahu sujud rukuknya lama itu. Kenapa? Sebab Kiai mengerti santrinya pasti ridho kalau dipanjangkan. Nah, tapi kalau masjid Al-Amal di jalan umum nggak boleh, haram hukumnya. Takwir rodi nabi takwir itu dipanjangkan. Memang santri ada yang mengerti, ada yang tidak. Kalau Kiai sujudnya, rukunya, sujudnya lama, ada sengkal, beli bukan dulu bisa doa aja nanti. Terus Kiai Samsul itu kalau sholat Jumat baca surah Al-Nahl yang ujungnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil itu dibaca semua dari awal. Tapi caranya begini, dari awal surah sir pelan kedengaran sampai ya ayyuhalladzina amanu idza itu jahar. Jadi sempurna satu surat, tetapi separuh dibaca sir, separuh dibaca jahar. Kelihatannya nggak banyak. Kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperbanyak itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli dalam rukuk. Lihat di bawahnya Allah subuh dalam rukuk dalam sujud. Enggak, maksudnya begini. Kalau kamu ingin memperpanjang rukuk atau memperpanjang sujud, bacanya nih bawahnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau yang Aisyah, kata Aisyah, Rasul sering baca dalam rukuk dan sujudnya itu apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Kayak gitu apa ya? Apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Itu yang diperbanyak kata Aisyah dalam rukuk maupun dalam sujud. Tinggal ditulis bawahi kita mana ya? Subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Tadi yang keberapa sih? Yang kelima ya? Yang keberapa? Rukun sholat yang kelima. Lalu yang keenam ya tumaninah di dalam rukuk. Wasadis at-tumaninah itu fil rukuk. Tumak dan dalam rukuk. Jadi kalau ngaji Safinah tidak
tidak ngaji sarahnya, dia nggak tahu dalil, tahu aturan tapi nggak tahu dalil. Makanya persis Wahabi bilang safinah itu kita yang tanpa dalil. Iya, kenapa tanpa dalil? Sebab yang diajar anak TK karena ini nggak boleh dalil. Tapi terus kita yang menjadi harus pakai dalil. Ini dalilnya ada Inaratul Huja, ada Kasyifatus saja, apa namanya? Jadi agak apa namanya? Agak panjang. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.